Wis mulai ya. Man utawi sapane kok. Iku kodho mutusi sapa man oleh mutusi biljan dikawan sifat kodho bahwa mongko utawi man iku finari ing dalem neraka. Jadi orang nambun balik kecuali neraka. Jadi nek jenengan atau saya, pokoknya pun jenengan supaya langsung ngomong di neraka. Kalau kita itu memutus segala sesuatu kok pengetahuan kita tidak ada contohnya. Contoh yang paling jelas, yang real. Kita akan menghukum orang dengan sebutan yang jelek dikatakan kepada orang lain itu jenengan menghukum, hati-hati. Itu nanti dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Saya ngomong, ada berita Mas Bowo itu jelek, ada beritanya. Saya belum tahu persis ini berita ini benar atau tidak, kok nyong buru-buru menghukumi Mas Bowo kepada siapa? Suri Soleh. Oh, bukan Pak Suri. Tanggane di sebelah. Oke, Kang Soleh. Bowo ki galak banget. Bowo ki Salah berarti gue. Ini namanya saya menjatuhkan hukuman padahal belum jelas. Kalau saya sudah memberikan hukuman, bahkan saya menghukumnya bolak-balik orang Kang Soleh tok. Hari Baktiman, hari Bang Sudi, hari Mas Wakim Liwati dan sebagainya. Itu namanya saya menjatuhkan hukuman mendolimi orang. Nah ini nanti bok jenengan punya amal sebesar apapun hilang. Karena jenengan apa? Mendolimi satu orang dikatakan tuh hati-hati kalau ada kabar belum jelas. Kok jenengan berani-berani menghukum orang tersebut? Ya sudah, jenengan tanggung jawab nanti dunia akhirat. Sebelum jenengan meminta maaf, kok malah jaluk maaf? Harus minta maaf. Nah, ini kalau belum minta maaf ya berarti dunia akhirat. Berarti ya. Tapi itu kena jelek apa beda? Kena jelek. Kalau kena jelek, ya jangan menghukum. Kalau kena jelek jangan menghukum, karena jenengan itu bukan juru hukum. Tadi ngomong itu apa ya? Ya paling kalau mau yang ngomongin. Pun ngomongin orang nanggon umum, nggak boleh. Kalau kita punya niat baik, ada perkumpulan dia ya, perkumpulan saat saya RW-an, saya 500 semua, satu ini. Kok jenengan jangan ngomongin semua, ngomongin semua, berarti jenengan tidak ada niat baik. Ngomongi pulau sering banget. Sering dari topik sering kalau senang malah senang dulu senang malah berarti begitu. Nah orang ngomongin kok di depan umum, cara Imam Syafi'i ini jangan harap aku mendengar nasihatmu. Tapi kalau punya itikat baik kepengen ngomongku, datanglah ke rumahku, silahkan berbicara, pasti saya mendengar. Nek karo ngarit bisa malah ya. Nah nek karo ngarit bisa. Kadang-kadang karo ngarit sih. Jadi hati-hati menjatuhkan hukuman, menjatuhkan hukuman itu kudu hati-hati. Termasuk marabi tiang sing mboten disenengi. Kepripun? Marabi tiang pemane jenengane udah jenengane tapi yang disebut kalau itu marabi itu kan hanya sebutan. Alam itu asma, lakob, kunyah. Boleh. Alat lakob punya umpamanya Yanto biasanya saat para Kapet. Sudah tapi yang bersangkutan tidak menyukai kata-kata itu umpamanya. Ya berarti dosa. Ini berbedanya menghukum. Bedanya itu menghukum. Kalau menghukum itu kan berarti jenengan belum kapasitasnya, orang dari pengetahuannya, orang adalannya kok wani. Hukum ini yang dibahas di sini begitu. Jadi jangan dianggap sepele, jangan memberitakan sesuatu yang belum jelas. Diperjelas dulu kalau mau memberikan. Syukur-syukur orang memberikan. Diamnya jangan enak. Enggak jadi masalah. Kalau seneng malah rezekine main banget. Buri orang langsung jaluk. Masih sore Pak Kartun orang anak. Dur. Pun. Waman utai sapane wong iku kodho mutusi sapa mong bil juri dah. Kelawan nyimpang rumane juri berarti.
benar gue. Cuman ini kan selukannya dulu mendengar ceritanya itu orang-orang kan ada dua orang yang saya menanyakan kok apa jenenge yang pertama kan terus Rudi nah kok jadi juri itu yang pertama cerita itu bojone Mbak Rolia itu yang cerita terus yang kedua itu si Gondrong Alvan itu yang cerita entah benarnya saya juga nggak tahu juga ya, kan orangnya di sini itu perjelasan ya, dari Mbak Juri kalau mendengar ceritanya kan dulu pas memang lagi rame-rame Bajuri orangnya lembu mirip jadi datang dari Tegal belum kenal langsung dipanggil di phone namanya Bajuri jadi begitu wawa alam disoap benarnya saya nggak tahu mumpung mungkin akhirnya kok bisa diperjelas tapi jangan sekarang nanti kenalan kampung Jadi apa? Bon alam itu asma, alam itu ada 3 jadi alam asma, alam lakob, alam dunia kalau saya namanya Umar dilakobi itu paraban mungkin nak ibuku sebenarnya celukannya mami ya memang kalau lakob memang ada kalau memang saya sudah dari dulunya sudah dipanggil enggak apa-apa itu namanya lakob. Kunyah itu kalau di Arab itu ditambahi kunyah. Setiap orang itu memiliki namanya Abu kalau laki-laki. Makanya wong sing nembe mangkat maring agama biasanya jenengane itu. Karena ngerti ini orang ngerti mendalam ke tujuannya wong apa sing penting duwe. Mulane anak wong jadi terus biasanya anak Abu. Iya, biasanya anak Abu. Sing terakhir Abu Bosok. Nah, itu ada pun jadi nggak apa-apa sih kalau memang Pak Juri suka-suka saja dipanggil Pak Juri ya nggak apa-apa nyatanya iya maksudnya nyatanya buktinya dari itu Sing penting komplit juri kan nggak harus makna yang letter luck itu dinamakan itu kan bisa. Nyatanya Bajuri dulu mungkin nyatanya ada pengarang kitab Bajuri itu ada kitab Bajuri. Jadi juri yang maknanya jelek menyimpang itu jurun. Nah, kalimatnya jadi jim wawuro jurun. Jadi asal kata pokoknya itu jurun maknanya menyimpang. Kalau juri itu memang asalnya Bajuri seperti Agus di Jeruk Gus kan nggak apa-apa. Nah atau Agus sih Gus. Itu namanya alam lakob. Jadi nggak masalah sih kalau orangnya aman. Bon. Bon, wamang utai sapa iku kodho muti sapa man bil juri kelawan menyim. Bahwa mengutawi man itu juri. Bahwa mengutawi man iku finari dalam neraka. Jadi Mas Hari aja Mas Bowo Pak. Jadi siapa ya Bang? Kasum. Mas Kasum itu orangnya jelek sebenarnya. Wah diomongkan apik deh, ini namanya menyimpang. Sumpah Pak. Artinya diputusi dengan sesuatu yang bukan dianya. Itu namanya menyimpang. Loh, karena ini harusnya dipenjara 10 tahun. Lah kok divonis bebas. Ini namanya menyimpang. Lah sekarang itu sedang diuji begitu. Negara kita sedang diuji. Enggak usah ikut, cukup mengerti saja. Enggak usah ikut. Enggak usah mainannya menyimpang itu. Ya, menyimpang. Wah, artinya Mr. Pamona kita itu bukan kodi, bukan juru hukum. Jadi cocokan hukum. Bu elek, bu bener, karena bukan juru hukum itu ya harus mutusi. Kecuali jangan disuruh memberikan keputusan. Nah itu ya sepengetahuan saya lah, katakan begitu. Sepengetahuan saya si A ini begini, si B ini begini. Nah hemat saya harusnya begini lah. Itu namanya hukum. Aja tidak boleh. Wong ceritanya kan panjang kalau mau menghukum orang itu ceritanya Pak. Sayyidina Umar mau menghukum orang karena ada orang laporan bahwa dia membunuh Sayyidina Umar, ya nanti saya bunuh.
Kan begitu. Dulu kan orang membunuh hukuman juga Bunuh. tapi setelah di depannya yang mau dibunuh itu mukanya berbeda, menurut beliau itu dia itu wis harus ada. Ya harus jadi dibunuh. Artinya apa? Jadi ini yang namanya kemarin saya katakan. Jadi meninggalkan sesuatu yang buruk untuk membuat menarik kemaslahatan dalam konsep fikih ini dipakai jadi nggak jadi dibunuh. Karena yang urusannya bukan penetapannya, tapi kemaslahatan yang akan muncul. Karena munculnya orang dibunuh karena dia membunuh itu bukan pembunuhannya yang dihukum, tapi karena adanya ada keputusan yang harus dilakukan untuk apa? Judulnya kemaslahatan. Jangan mau menghukum seseorang, dilihat dulu aja asal mau. Makanya jenengan yuk dewasa bareng aja gugupan. Orang guru gugupan salah cewek, keliru cewek, susahnya minta ampun, balik mana kan susah. Jadi jangan. Yuk dimulai, egonya mulai diturunkan, akalnya enggak. Mulai begitu. Yo. Tapi ambar Mas Rohim cilik wae. Ya wongnya cilik wae. Wonge. Kang Soleh malah cilik wae, bukan tua ya cilik wae. Misalnya Mas Fajar ya kok cilik wae. Malah apa enggak Mas cilik. Apa cilik? Oke, maksud lambe. Pun. Wa man utawi sareng qadha mutus sopuan bil ngadri kelawan adil. Nah, faharo ayyan jua kafafan, maka dia itu seolah-olah itu sudah tepat, artinya tepat sudah kafaf kiwis kafaf kaya mamane nyong awes 1000 mau tuku gedang goreng sing regane 1000 kan wis pas. Jenenge kafaf jenenge. Ini dulu dibahas ketika bab nikah namanya pesantren. Nikah itu harus mencari orang yang sekufu itu yang sepadan. Supaya apa? Supaya tidak jomplang ketika menjalani kehidupan. Jadi dulu di pesantren dibahas. Ini cerita saja. Karena dulu itu dibahas namanya mergo rata-rata santri duwe cita-cita dapat ning. Pokoknya kepriye ngalim. Nek ngalim kan mesti jadi dijodohkan kalau ning. Itu rata-rata begitu. Akhirnya kiai ini mandan duwe politik. Nah, akhirnya dibahas masalah kufu. Jadi persamaan gender bahasa sekarang itu persamaan gender. Tapi nyatane salah satu kiai saya almarhum beliau Kiai Nasuha adalah saya membuktikan sendiri orang Jawa Barat, orang Lampung. Dilarang waktu itu memang perjalanan saya harus begitu. Beliau mondok dari Kiai Khursin Indomaret, mampir transit di Leler, di belakang penginaman Mbah Hisam itu kan wali, beliau tahu ada macan di belakang. Itu macan di belakang tidak boleh keluar penjara, itu macan yang ada di belakang. Ternyata beliau itu orang tidak mampu, disangka rumah itu karena merobor kucing. Saya tahu itu, saya pernah ke rumah. Tapi putranya itu singkatnya jadi baru Kebumen sekarang, karena jadi mantunya sebab lah Masih jadi baru proyek siapa? Pak Haji Makasih bro, ikat mantu nang beliau. Adiknya saya yang jadi panitia pengantin sekarang berada di Biro Umroh terbesar di Surabaya, pesantren internasional yang dulu saya mau ke sana, saya bersama. Cerita sedikit, jadi persamaannya kalau kita itu begitu, kalau kita mau nikah yang mau nikah mana ya mau nikah pertama itu harus cari yang sekufu itu yang sepadan. Supaya apa? Supaya tidak dalam perjalanan itu tidak jomplang. Kalau jomplang itu susah, entah susah siapa, entah suaminya apa itu istrinya, jadi nanti susahnya kayak beban mental. Kita nikah sama orang kaya, kita belum siap, dia punya saudara kaya.
Kita masuk ke ranahnya orang kaya, kecut, cilik, susah. Akhirnya mau ini saya harus kaya, saya harus seperti dia, susah. Jadi harus ini namanya kafaf. Wong mutusi sesuatu dengan tepat itu baru kafaf. Kafaf itu baru setara saja. Artinya orang memutusi itu melakukan hal itu sudah sewajarnya bagi si kodi, wis pegawainya kodi. Jadi kalimat umpamanya jaluk ganjaran kayak ora gitu loh, karena memang wis kuwi dadi bagiannya kodi. Lah ganjaran gue nanti munculnya dari mana? Dari dia tangaluknya menghukumnya itu bukan karena dilihat manusia, tapi karena dia pegang kendali dari Allah. Itu nanti dapat pahalanya situ. Kalau dia memutuskannya ya memang itu pegawaian. Dengan Pak Lurah, ujungnya tanda tangan. Iya orang diganjar, karena memang tugas. Nah kalau dia 5.000, kartanya. Nyuman jangan, lu kan gue ngisi gas. Ya. Iya. Rokokan. 5.000. Lalahu wala alaihi. Kalimat lalahu wala alaihi ki solusan ini ki apa makna lalahu wala alaihi. Ini sering terjadi dalam kitab-kitab tasawuf karena penuh dengan dhamir. Dhamir itu kata ganti. Man la yarif dhamir wala yang ikut dhamir. Kata para tasawuf mengatakan tidak tahu dhamir tidak punya hati. Tidak punya kalb. Lalahu wala alaihi, artinya bagi dia yang nggak dapat apa-apa, bagi yang diputusnya juga nggak dapat apa-apa. Jadi wis memang dari tugas. Pas-pasan. Wabil jumlah secara gemblengan, wabil jumlahnya secara apa namanya? Keseluruhan. Fal bu'du minal wilayat huwa al-hazmu waladhi yambaghi. Secara keseluruhan menjauh dari ranah kewilayahan ke kekuasaan, ranah kekuasaan itu sesuatu yang memang harus menjadi sebuah hazam. Hazam itu keinginan kuat, seperti ngazam. Bahkan waladi yang bilang itu yang ya seyogyanya begitu. Fa'in buliya al-ngabdu biha. Buli itu bukan kalimat sekarang, buli itu fi'il madhi yang diistilahkan kemarin domir mabdi majhul. Sing ngerti pun santri. Dilarang orang santri, jadi ngomongnya yang salah apa dia kena. Jika seseorang dicoba dengan kepemimpinan, nanti mau jadi urusan kepemimpinan itu cobaan, bukan sebuah kenikmatan. Jadi ojo nemen-nemen pamane dulu. Fa'in buliya al-abdu biha fa ya'rif malillah alaihi fiha wa mali'ati ibadihi. Kalau seseorang dicoba dengan urusan kepemimpinan, kekuasaan, maka dia harus tahu mana yang wajib bagi Allah, haknya Allah, dan mana yang hak-haknya bagi hambanya Allah. Karena apa? Dia menjadi khalifah Allah di bumi. Summa yajtahid wa yushammir fil wafa'i bidzalik wa fi qomati. Maka dia harus bergegas. Jika memang harus memutuskan ya segera diputuskan, jangan ditunda-tunda. Karena menunda keputusan yang harus diputuskan berarti jenengan menanggung hak orang. Menanggung hak orang pada baik jenengan utang karo wong. Utang. Saya utang Kang. Bulan sekian dengan kepercayaan diri saya tak serutang tanggal 10. Jenengan pas tanggal 10 ra iso nyerutang, jangan orang angsulan, jenengan berarti menanggung haknya orang yang diutangi nang jenengan. Berarti jenengan membawa piutangnya orang tersebut kemana-mana. Dosa apa ora? Ya jika jenengan ora segera minta maaf kepada orang yang diutangi jenengan dosa. Tapi di sebalik dosa orang sing utangi ke selama jatuh temponya kok diulur ada pahala yang luar biasa. Memang agak goncang sedikit itu, agak jomplang.
Tapi dosane wong sing gawani iki niku lebure wong wis nyeru utang. Iku lebure wong wis nyeru utang. Padahal urusan telpon sapi sing dibakar bareng karo suket. Jenengan mamani gombal terus mamani gombal terus nang sandinge bakaran telpon sapi. Iku yo najis. Najis, tapi cara penyuciannya enggak harus dicuci. Selama mambune kukusku hilang yo disuci. Sumpah minyak wangi tadi. Ya enggak, harus hilang dengan binafsihi. Pada baik ruangan, ya kan? Ada ruangan telepon sapi ini mambune ke ruangan. Ruangan itu seketika najis. Nah, yang jelas ada kukusnya, nek mambune ora. Sing genah ngain ada kukusnya, ada bentuknya. Nah, itu nanti hilangnya itu juga hilangnya hukumnya najis. Jadi suci kembali. Jadi nggak sulit sih agama ini, nggak sulit. Orang-orang angel orang seperti yang kita bayang menuntun angel orang. Wong nyatanya angel ditinggal banyak. Iya. Ya iya lah, wong angel ditinggal. Angel tiba-tiba itu orang rampung. Pun. Ki angel ora ki. Tinggal yo. Pun. Wal amalu bihi min ghairi tafritin wala idha'ah. Lakukan tanpa menunda-nunda, tanpa popeko ke sembrono. Popeko ke sembrono. Jadi melakukan hukuman ki aja ngandale aja. Iya, jadalet. Jadi pemimpin ki maksudnya udah kok. Ki kan ingin bahas pemimpin udah ke arah beliau bukan. Ini secara umum. Secara umum. Karena ini urusannya wilayah itu bukan hanya sebatas struktur. Enggak, ini wilayahnya wilayah kurang luas. Beliau kan tidak. Beliau kurang aman. Jadi ketuaan aman. Ya wong paling apik kuwi ndek batir sing kepen apik. Iku kepen. Tapi nek batir ora apik ini sak bisi. Maksudnya kayak piye? Maksudnya nang syair taklimul muta'alim sing wis tau ngaji itu yen ana kanca ana lakune ndang dawana yen ana kanca bagus enggal dan kanca nono. Kan wis jelas syairnya kita. Nek kita itu punya sesuatu, ada tujuan hidupnya itu punya tujuan. Artinya ora asal urip. Ora asal urip ya terserah mau arep karo sapa bae boleh. Tapi kalau kita punya tujuan, nek ono duwe kanca ala, lakune yo ndang doa. Dijauhi tapi bukan memutus silaturahmi. Tapi nek ono kanca bagus, ya kanca kan apa? Nek ono kanca bagus, minimalnya anggar kancane nyambel goreng iwak ya diun. Minimalnya kan melu mang. Minimalnya itu minimal. Diundang toh jago. Iya. Minimalnya begitu. Ya ini kan wujud-wujud ini kanca bagus. Dan jenengan apa pesen rumah? Oh goreng ya. Kan enggak, lho jenengan jago digawe kopi, ya ora njaluk digawe yo biasa. Artinya mangga bagus. Nek kanca bagus yo. Juga ngundang kondelong lah ora bagus. Tapi ini enggak wajib, wong ini kan bukan wajib, enggak wayah karena orang ya. Karena ngomong beberapa kemarin ya, ada 1 bulan ya, kita enggak enak-enakan ya. Ora panen. Enggak, itu bukti nyata sudah kemarin. Sudah ora panen. Benar-benar kon prihatin ini. Kon aja nemen-nemen seneng karena memang hari susah sengalami. Lha gedambor ono ora panen. Gosok. bisa matang. Gosok. Panen lah. Panen loh. Artinya ora-ora kon intermezzo sebentar. Ngelang menspan ngaji.
Wala ngajun wala taksirun fabidzalika yanjua minal wangiti alwabil. Kalau dia melakukan hal tersebut dengan benar, artinya memang harusnya diputuskan ya diputuskan, harusnya dilakukan ya ditindaki ya ditindaki, maka dia itu akan terbebas dari ancaman Allah yang sangat berbahaya. Ancaman Allah itu berbahaya. Orang tanggung-tanggung salah neraka, orang mutusin neraka, salah mutusin neraka. Ini pun nanti akan terbawa ya, kudu hati-hati teman. Yang sedang bumi itu kan memang urusannya salah satunya ini. Ini salah satunya ini. Jadi sekarang itu banyak konflik, salah satunya ini akeh wong salah persepsi, akeh wong salah tompo, ini mergo ini kan penyampaian dari ini lewat ini ditulis. Ini dari mana? Ya mestinya pengenjawaan hati. Mestinya hati nabi ya mestinya. Makanya kudu hati-hati. Nanti ini pun dipertanyakan ya. Sampean ngomong Mas bawa kelek wis cari wong pira, wong 100. Takoni. Mas bawa asline elek ora? Wis bener iku. Aman, bener. Kejadiannya nanti kalau memang enggak relanya dia karena memang diberitakan bukan itu. Dan nanti yang renang dunia kepenak yang jalur ngapura. Jalur ngapura kok ora di ngapura nih sing salah sing ora ngapura. Salah orang ngapura. Wong Gusti Allah innaka afun karim apa saja memaafkan. Nah, kuwi nanti di sana bingungnya itu karena urusan hak di sana sudah nggak bisa iso balik maning maksudnya wis memang ya A ya A B ya B. Dikatakan kan beberapa keterangan nek ana wong keliru orang jaluk ngapura nang alam dunya terbawa sampai akhirat iku engko ngamale diwehno sebesar permintaan gambarannya mamane Mas Bro diomongna elek urusan A mamane kan begini Mas Bro ten elek pokoknya ireng mamane ya kok sak kodar bokong ireng sing diomong denda cara dengan cara ya dendane lah maksud saya itu jangan berlama-lama wong itu nang entak-entakan arah masa. Artinya ojo seneng proses. Jangan proses nang alam dunia iso nang iso kipas angin. Nah proses nang kanan ki kipas angin. Yub-yub ya. Aja jenengan ki aja terobsesi lah wong yang gampang nang kaki. Gue anu nganggo entak-entakan. Kalau kasur Murah ketemu mending gitu. Lekasannya luar biasa. Ada proses nang pada masa. Jadi ojo lah wis. Dah betul. Pun. Waqat qala alaihi salatu wassalam. La yaumun min imamin adilin khairun min ibadati sitina sanatan. Nek ono imam adil, iki wis mulai masuk ranah imam yang adil. Nabi kan dibayi ngerti men ojo seneng dadi pemimpin. Iki sekarang wis kadung dadi pemimpin. Maka apa yang apa aja kebaikannya? La yaumun min imamin adilin khairun min sitina min ibadati sitina sanatan. Min ibadati sitina sanatan. Satu harinya pemimpin yang adil, satu harinya pemimpin yang adil. Itu kalau dibandingkan ibadah 60 tahun itu lebih utama satu harinya pemimpin yang adil. Pemimpin adil banget, harus bilang dunia. Mulanya perjuangannya mumet-mumet tuh berjuang. Ngerti apa? Pangebang-bang. Jadi orang ibadah. Tapi orang kok terus ninggal ibadah. Yo keliru, berarti dia ninggal ibadah pada baik membangun keraton tapi desanya dirubukna ayat ini. Jadi orang kok bagus orang. Jadi harus tetap ibadah. Wahadun satu batasan yang dikomakan, yang didirikan yukomu fil ardi bihaqi azgabiha min matorin arba'in asobaha. Satu
satu had itu satu putusan tepat yang didirikan oleh seorang pemimpin yang adil dengan hak-haknya yang benar itu lebih suci, lebih murni daripada hujan yang turun 40 subuh. Maksudnya kok wayah subuh? Karena subuhnya urung campur apa-apa. Udan wayah subuh berarti udannya sih bagus banget. Tidak kenapa yang gue turunan. 40 subuhan udan terus menurut sucinya luar biasa, airnya maksudnya airnya itu masih kalah daripada dari satu keputusan yang diputuskan oleh pemimpin dengan hak. Nah, mulai pemimpin harus putusnya sesuatu yo udah mikir ngasih rasa tuh masuk kopi nah ini kok mampu memutuskan jajet tepat ngumpuli 40 dina udan esok murninya luar biasa Aduh di palanya esok tak wawaroda anal imam al-adilah mustajabu dakwah. Sesungguhnya imam yang adil, benar-benar adil. Adil itu tadi kapasitasnya tahu kewajiban kepada Allah, tahu haknya hambanya Allah. Itu kapasitasnya itu. Itu ukurannya gue ukurannya, standarnya gue standar. Imam yang adil, sakjane mustajab dakwah. Dongane di ijazah. Makanya hati-hati, jangan para adil, imam adil jangan dolim langsung doa langsung kapicil. Jadi kudu mandan apik kalau nggak anak imam sing adil mandan apik. Jadi disuruh kopi. Kita mulai. Makna main. Wa annahu la yastakhafu bihi illa munafiqun. Karena apa? Tidak meremehkan urusan ini kecuali orang-orang munafik. Urusan ini tidak bisa dianggap remeh kecuali yang menganggap remeh adalah mereka orang-orang munafik. Mending hati-hati, mbok ngasih masuk. Jadi gambarnya masuk, mbok ngasih masuk. Wa anahu ahadus sama alladzina yudhilluhumullahu fi dzillihi fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh. Karena imam adil itu, ya, imam yang adil, sebenarnya lagi berebutan, kok muncul nang Bogor aku adil, kok muncul nang Jawa Timur aku adil. Karena anu terobsesi kemarin dari sing adil. Akhirnya ya mau jangan nang ketua MUI dan seperti dimasuk itu. Tapi karena banyak media sosial harus seperti ini. Orang-orang seperti itu kan cukup disenyumin asli. Benar kepengen terobsesi kepengen jadi imam sing adil. Wong sebenarnya nggak dipikirkan banyak sesuatu yang diuntungkan sebenarnya. Tapi itu kan yang dirugikan. Kepala keluarga termasuk imam atau imam. Yang pasti anak kasih juga. Aduh banget. Imam adil itu masuk pada nanti pasukan istimewa di hari kiamat. Imam adil. Ada 7 pasukan khusus nanti. Sing artinya wong ora pada kiyub-kiyuben, 7 pasukan itu kiyub-kiyuben. Oleh kiyub-kiyube Gusti Allah. Salah satunya adalah imam yang adil. Jadi satu itu. Terus wong sing kemantil-til karo masjid. Kemantil-til karo masjid. Maksudnya kemantil-til karo masjid kepriwe? Ora rela nek masjid kotor, ora rela nek masjid sumuk. Jadi dia luar biasa sih kalau masjid. Qalbuhu muta'allaqun bil masjid. Sing ketelu rajulun wong sing diajak zina tapi dia menolak. Oh, dia nanti masuk golongan itu. Jadi salah satunya adalah imam yang adil. Imam adil itu masuk nanti. Mulanya wong berburu kepengen jadi pemimpin mungkin orientasinya mau kepengen jadi imam sing adil. Terus apa mungkin kalau orang bisa kayak gini nyong mampu. Pilihlah saya. Pilihlah saya sejahtera bahagia. Dapat paus. Senengnya Masya Allah. 10 ya. Wa qala alaihi salatu wassalam.
Al-muqsituna yaumal qiyamah ala manabirin min nurin ala yaminir rahmah. Nih, ya. Orang-orang yang bertindak adil, al-muqsitun. Orang-orang yang bertindak adil besok di hari kiamat. Jadi memang hari kiamat itu nek ngerti tutuk nang hadis iki jadi ada keputusan, ada tontonan anak. Pokoknya hari yang luar biasa namanya tindak kiamat. Sing saya maksudkan yang kanjeng Nabi di meden-meden iki aja ngasih melu apa jenenge auden niku. Melu wong sing urut-urutan kok dadak diputusi aja melu sing kaya kuwe karepe kanjeng Nabi sing aja kaya kuwe mulane mumpung ngasih namanya didandani. Siapa sing kaya kuwe sing dosane akeh otomatis urut-urutan bu nomor pila wong gena jae uripe nang tahun pira dia? 2000 padahal menurut beritanya ada 1000 tahun sebelum Masehi. Ana 40.000 tahun sebelum Masehi. Lho, sing nang kana tekan dhewek Kapan? Mulane aja seneng gawe dosa meskipun sedikit. Lah nek salah atau kadung dosa ya enggal-enggal jaluk ngapura. Apa di ngapura? Pasti di ngapura. Gusti Allah ngendikane, kanjeng Nabi, ketika ada orang berbondong-bondong mendatangimu untuk meminta ampun kepadaku dan meminta ampun kepadamu, katakanlah dia akan menjumpai Allah dalam keadaan mengampuni diri. Seneng lah. Baik, duwe dosa enggak jaluk. Aku aja diterus-terusna. Dosa ki aja diterus-terusna. Salah kalau wong yo aja diterus-terusna, udah selesaikan, berarti kan sudah selesai udah. Kecuali enggak mau diselesaikan, nanti diselesaikan di sana saja. Mau diselesaikan sana saja. Oh, jadi nanti orang-orang yang bertindak adil ini bertindak adil itu ojo kabeh-kabeh ngukumi, dilihat dulu. Nah, kalau dilihat kok nggak mampu, ya jangan ngomong, karena bukan kapasitasnya. Ngomong bukan kapasitasnya ngomong. Ahli matematika orang kok ngomong 10 ke 90 sama. Tambah siji. Jadi harus memang kapasitasnya. Besok sing bertindak adil ki koyo-koyo ki beliau kanjeng Nabi ngendikaken nang padang mahsyar ki punya tempat khusus ya kayak nyonge nang mimbar. Tapi mimbare ki mimbar khusus, tempat-tempat khusus iki ora iso ditemukan akal wong. Beliau kanjeng Nabi ngendikaken kon nang mimbar sing mimbar kuwi gaweane kang cahaya sing cahaya mau ngadeg nang pinggire Gusti Allah. Ya Gusti Allah nek diomongan nang pinggire berarti Gusti Allah manggon, padahal Gusti Allah ora manggon. Iki ora iso ditemukan akal. Lah terus kowe cukup diimani, diyakini engkau mesti terjadi. Engkau mesti terjadi. Jadi ora usah bingungaken kowe nek usaha diri menjadi wong sing apik wis cukup. Ora usah mikir-mikir ki kok nang akhirat kayak ora usah. Ora usah pikir kayak kowe. Kok genah mesti terjadi udah tak pikiran. Mikirin nang akhirat kepenak. Wal muqsitun hum ahlul adli wal insaf wa amma man wala wa jara wa zalama fa wailul lahu min adzabil yawmil qabih. Na'udzubillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.